Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 dosis kedua di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Usai menerima vaksin, Presiden melantik Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz yang telah memasuki masa pensiun. Untuk mengetahui seperti apa proses vaksinasi dan pelaksanaan pelantikan Kapolri di Istana, kita telah terhubung dengan reporter Prislia Claudia dan juru kamera Angga Fredison. Silakan Prislia. Ya Dika dan juga pemirsa, memang pagi tadi sudah dimulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama, yaitu dosis suntikan kedua, di mana Presiden Joko Widodo telah dimulai pelaksanaannya mulai jam 8 pagi tadi. Presiden juga menerima suntik vaksin dosis kedua. Ini sudah dilakukan bersama sejumlah penerima vaksin COVID-19 yang 2 pekan lalu juga telah menerima vaksin COVID-19, di mana memang dosis vaksin COVID yang asal Sinovac atau asal Tiongkok ini diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebanyak 2 kali suntikan, yaitu masing-masing 0,5 ml. Dan juga pada pagi hari ini, selain Presiden Joko Widodo, juga sejumlah penerima seperti Panglima TNI, Kapolri Idam Aziz, kemudian juga Menteri Kesehatan dan juga tokoh publik maupun perwakilan pengusaha dan masyarakat lainnya ini menerima suntik dosis kedua vaksin COVID-19. Sesuai juga yang telah diunggah oleh Presiden melalui kartu vaksinasinya bahwa hari ini beliau menerima suntik vaksin yang kedua kalinya. Presiden juga menerima suntik vaksin ini melalui beberapa tahap. Jadi nanti ke depannya untuk masyarakat maupun para penerima vaksin, selain juga tadi mendapat kartu vaksinasi yang sudah diterima, juga terdapat ada 4 tahapan sebelum menerima vaksin, yaitu adanya verifikasi data atau pendaftaran, kemudian screening dan pemeriksaan kesehatan, di mana para penerima vaksin ini dipastikan sehat dan juga diberikan sejumlah pertanyaan terkait dengan riwayat penyakit. Dan juga setelah semuanya dirasa cukup, para penerima vaksin ini akan menerima suntikan vaksin pertama maupun dosis kedua, di mana jangka waktu menerima 2 dosis vaksin tersebut adalah 14 hari. Dan yang terakhir, para penerima vaksin dipastikan mendapatkan kartu vaksinasi ini sebagai bukti dari pencatatan. Selain itu, setelah tadi juga menerima vaksin, Presiden sempat berbincang dengan Dr. Reysa Brotoasmoro bahwa dirinya memang setelah menerima vaksin dosis pertama ini tidak merasakan apapun, gejala apapun, dan ia merasakan bahwa vaksin Sinovac yang telah disuntikan kepada dirinya 2 pekan lalu itu adalah aman. Dan dalam pernyataannya bahwa Presiden juga menyatakan dalam tahap pertama proses vaksinasi, yaitu kepada tenaga medis, telah terdapat 250 tenaga medis yang divaksin. Dan targetnya ke depan dalam sehari Presiden menargetkan terdapat 50.000 tenaga kesehatan yang harus divaksin dalam sehari. Dan vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik, kemudian bagi TNI Polri dan masyarakat ini juga diharapkan bisa dimulai pada pertengahan Februari. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga dalam bincang dengan Dr. Reysa Brotoasmoro menegaskan bahwa kasus aktif ataupun positif masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19 ini sudah mencapai 1 juta jiwa, di mana hal ini menjadi momentum evaluasi untuk masyarakat juga bisa lebih waspada, kemudian mencegah penularan virus corona di tengah-tengah masyarakat dengan menerapkan protokol 3M. Dan dalam pesan Presiden juga yang disampaikan melalui bincang bersama Dr. Reysa Brotoasmoro juga menyatakan bahwa setelah vaksinasi, pemerintah mengharapkan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Setelah vaksinasi dan suntik vaksin dosis kedua diterima oleh Presiden Joko Widodo, saat ini kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo adalah melaksanakan pelantikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepada pengangkatan dan pelantikan Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang menggantikan Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri sebelumnya yang memang saat ini telah memasuki masa pensiun, di mana masa pensiun dari Jenderal Polisi Idam Aziz ini diperkirakan akan selesai pada Januari 2021 maksud kami.
Dan adapun Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ini memang merupakan calon tunggal Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, di mana setelah uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh juga Komjen Pol Listio Sigit Prabowo pada Rabu 20 Januari 2021 di rapat paripurna DPR mengesahkan keputusan bahwa Komisi 3 DPR RI menyetujui bahwa Komjen Pol Listio ini akan diangkat dan juga dilantik menjadi Kapolri pada hari ini. Adapun beberapa profil singkat dari Komjen Pol Listio, di mana sebelumnya ia juga menjabat sebagai Kabareskrim atau Kepala Badan Reserse Kriminal dan juga mendapat beragam posisi ataupun jabatan-jabatan penting di Akademi Kepolisian sendiri. Ini mencatat bahwa setelah ia mendapatkan lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1991 maksud kami, ia telah menjabat sebagai Kapolres Pati Jawa Tengah, kemudian Wakapolres Semarang pada 2010, mendapat kepercayaan menjadi ajudan Presiden Jokowi tahun 2014 dan juga telah banyak menangani kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu adalah 2 kasus terbesar di mana ia juga menangani kasus korupsi dan pemalsuan surat jalan Joko Chandra dan juga kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Untuk itu, setelah melalui beragam uji proper fit and test dari DPR RI dan juga beragam uji kelayakan lainnya, memang hari ini Presiden secara langsung dan secara terbatas di Istana Negara saat ini melakukan pengangkatan pelantikan di mana Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menggantikan Idam Aziz sebagai Kapolri ke depannya. Dan memang dalam harapannya ini dalam juga penyampaian oleh Komjen Pol Listio Sigit Prabowo pada saat rapat paripurna bersama DPR RI, dia juga mengharapkan bahwa ke depannya kepolisian ini akan lebih berfokus dengan beragam kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian juga memperbaiki budaya yang lebih baik ke depannya di tengah-tengah kepolisian Republik Indonesia. Ya, Dika. Baik, Priscilia dan juga Angga, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat kembali beraktivitas.